Nama saya Freddy Hasiholan. Saya background saya sebagai mekatronik ini ya, engineer ya awalnya dulu, lalu melanjutkan studi kuliah di teknik elektro. Hobi saya yaitu ngoprek-ngoprek ini ya, mikroprosesor seperti PLC, Arduino, dan Raspberry Pi. Juga saya suka ini ya, kalau ada hal yang saya imajinasikan, saya tuangkan menjadi nyata gitu ya. Maksudnya eh, kita ada kepikiran model apa gitu ya, terus kita desain di dalam software gitu ya, sehingga bisa direalitakan orang-orang gitu ya. Oke, nah ini beberapa hal yang dari dulu ya pernah saya bikin ya. Ini waktu zaman SMK dulu saya belum belum kenal software 3D ya, itu masih SMK awal-awal. Nah ini kita nemu artikel, waktu itu masih artikel ya, kita ambil, kita rakit bikin stick es krim, tapi mekanisme hidrolik gitu ya. Jadi saya kalau nemu ide tuh nggak bisa kayak nggak dinyatain gitu ya. Nah akhirnya dulu sama temen ini ya apa mikir, aduh kita harus harus belajar software nih gitu ya, software yang bisa mengakomodasi supaya kita bisa concepting dulu di software sebelum bikin ke realitanya gitu ya. Akhirnya di situ saya mulai belajar tentang software design. Lalu Tesla coil ya, di sini ada Tesla coil yang sebelah kanan. Ini saya penasaran bagaimana caranya lampu bisa menyala tanpa harus dikoneksikan dengan kabel gitu ya. Nah, jadi ternyata setelah dibuat, saya yang basic saya memang orang elektro aja saya kaget gitu ya. Loh, kok ini lampu bisa nyala ya? Padahal kita tidak koneksikan antara fasa netral atau plus minusnya gitu ya. Kita hanya dekatkan ke tower yang tembaga ini ya, tembaga yang ini saya bikin saya. Nah, ini adalah dasar teknologi dari ini ya, wireless charging gitu ya. Jadi ternyata bisa ya. Dan ini sudah diciptakan dari tahun 1800 oleh Nikola Tesla gitu. Jadi ternyata kita teknologinya bukan teknologi yang baru, tapi sudah teknologi yang lama. Dan juga ini ngoprek-ngoprek mikroprosesor ya, bikin blind ultrasonic sensor ini untuk membantu penyandang tunanetra. Ketika di depannya ada objek, dia akan memberitahu dengan output getaran dan suara gitu ya. Dan ini dilombakan di kampus juga lumayan, dapat dapat ini ya, dapat sertifikat juga atau achievement dari perlombaan tersebut. Dan juga ini ketika ini maintenance facility, ini sudah ke ranah software SolidWorks ya. Jadi kita membuat konsep suatu alat untuk mendeteksi sistem air panas di pesawat bagus atau tidak. Ini kita bikin di dalam SolidWorks Electrical yang sebelah kiri, lalu kita realitakan ya ke dalam fisiknya yang sebelah kanan. Gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Tadi sudah intro. Yang akan kita bahas ada dua software ya pada kali ini, atau dua apps lah sebutannya ya, yaitu 3D Creator dan 3D Sculptor. Nah, jadi si 3D Experience ini, seperti yang sudah saya mention di awal, dia adalah software yang berbasis cloud. Jadi kita bisa melakukan desain di dalam ini ya, platform platform ini kita, apa, browser kita gitu ya, tanpa harus kita menginstal software. Dan nanti biasanya akan berpengaruh ke berat gitu ya. Kalau kita install software 3D kan biasa orang lu aduh berat nih, berat gitu ya. Nah, sekarang kita bisa melakukan desain 3D tanpa harus instalasi di dalam browser gitu ya. Nah, kita nanti akan buat part modeling seperti ini ya. Oke, saya langsung buka saja browsernya. Jadi ini browser saya ya. Ini 3D Experience di Xdesign ya, Xdesign. Jadi pertama saya akan tunjukkan Xdesign. Jadi kalau rekan-rekan sudah familiar dengan software-software 3D ya, dalam kasusnya di sini adalah SolidWorks gitu ya. Nah, jadi 3D Experience ini juga keluaran dari SolidWorks yang memang basisnya untuk aplikasi yang cloud ya, berbasis di dalam web. Nah, di sini saya punya sebuah assembly stand monitor. Jadi di sini mekanismenya sama semua ya, seperti di dalam SolidWorks ya, kita bisa move atau kita bisa gerakkan si komponen-komponennya gitu ya. Mate-nya sudah ada seperti di SolidWorks persis gitu ya. Nah, di sini saya uh, akan merubah ya. Di sini ada yoke. Jadi untuk penghubung antara stand monitor satu dan yang duanya gitu ya, saya mau rubah. Opsinya kan ada dua ya, antara saya revisi yang sudah ada atau saya bikin baru gitu ya. Nah, dalam kasus ini saya sekaligus ingin memperkenalkan bagaimana kita bisa mendesain dengan
dengan 3D Experience ya, khususnya untuk apps yang bernama XDesign gitu. Nah, nanti saya akan ambil opsi yang bikin baru, lalu kita replace ke assembly-nya. Oke, saya langsung masuk ke dalam ininya ya, ke dalam interface-nya. Nah, di sini interface-nya sama dengan SolidWorks. Kita ketika mau desain juga kita bisa bebas mau pilih dari plan atau bidang mana. Yang beda hanyalah ini ya, si posisi dari part-partnya ya. Kalau di SolidWorks kita terbiasa posisi dari sketch, feature itu di atas. Nah, untuk 3D Experience di bagian bawah. Nah, di sini kita bisa langsung saja modeling sesuai dengan model yang kita inginkan ya. Kita bisa modeling, lalu kita tinggal ambil geometri sketch yang kita butuhkan, dan prinsipnya sama persis ya dengan SolidWorks ya. Kita tinggal klik dari posisi mana, lalu kita keluarkan gitu ya. Nah, kemudian kita bisa berikan dimensi juga mudah sekali, tinggal kita pilih, lalu kita berikan dimensinya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kemudian kita bisa, setelah kita berikan dimensi, kita berikan sketsa gitu ya, kita bisa buat dia menjadi 3D gitu ya. Kita tarik menggunakan extrude, kita bisa berikan dimensinya, dan ini sama ya, untuk direction-nya kita bisa atur mid plane ataupun satu arah gitu ya. Nah, ini saya klik OK. Kemudian setelah bentukan 3D kita terbentuk, kita bisa tarik lagi ya, kita mau membuat sketsa seperti apa, lalu kita tarik menjadi 3D seperti apa ya. Sama dengan konsepnya di SolidWorks, kita bisa pilih sketsanya, lalu kita pilih plan-nya, dan kita tarik sketsa yang ingin kita buat sesuai dengan bentukan yang nanti akan kita bikin gitu ya. Nah, ini saya buat dia menjadi horizontal, lalu jaraknya kita bikin jadi 50. Ya, ini sama ya, saya mendesain ini menggunakan browser, jadi tidak perlu instalasi, jadi tidak berat juga. Oke, ini saya tinggal atur dimensi-dimensinya. Kemudian saya akan ambil geometri ini, lalu saya tarik ya. Nah, bagian ini saya akan buat tangent. Lalu di bagian tengah saya mau buat garis sumbu, untuk kemudian nanti bisa saya mirror. Nah, seperti ini. Lalu kemudian sama seperti tadi, kita akan extrude. Nah, dan extrude ini saya mau extrude tidak terlalu full ke atas ya, cukup 30 di bagian tengah. Dan saya tidak mau ambil semua sketsanya ya, saya ambil kontur saja. Dan di sini kita cukup arahkan di kontur yang ingin kita ambil, lalu kita klik aja gitu ya. Nah, kemudian kita klik OK untuk mengkonfirmasi. Nah ya, proses desain kita bisa lakukan dengan cepat hanya di browser. Lalu di area sini saya mau berikan sebuah slot ya ke dalam ya, tapi tidak sampai tembus, yaitu kita bisa memanfaatkan ini ya, kita bisa memanfaatkan cell untuk membuat hal tersebut. By default thickness-nya adalah 1, kita bisa kasih thickness sesuai dengan keinginan kita, misalnya kita mau berikan 5 atau sebagainya gitu ya. Nah, dalam kasus ini saya mau buat thickness dari cell-nya itu smart ya, dalam tanda kutip. Artinya adalah saya mau buat thickness-nya itu dia mengikuti radius dari lingkaran yang besar dikurangi radius lingkaran yang kecil. Sehingga nanti ketika si dimensi atau si sketch dari lingkaran besar atau lingkaran kecilnya itu berubah, maka si thickness-nya akan ikut berubah. Nah, di sini kita punya advance menu, kita bisa custom thickness. Nah, di area sini kita bisa buat equation ya, seperti equation di SolidWorks juga kan ada equation. Lalu kita bisa berikan parameter ya, seperti yang saya bilang tadi, ini radius dari diameter yang besar, saya akan kurangi dengan radius diameter yang kecil, sehingga dengan dimensi seperti ini, kita bisa dapatkan nanti dia si fitur ini ya, si slotnya ini dia akan selalu berubah mengikuti dari diameter dari lubangnya itu ya, dari sketsa yang ini gitu. Nah, kemudian saya akan berikan fillet juga, fillet pada permukaan-permukaan dari bentukan ini ya. Nah, kita cukup pilih saja. Cara merotate-nya juga mirip ya dengan SolidWorks, kita tidak usah khawatir. Oke, area dalam juga saya mau pilih.
Sorry, ini saya pilih ya. Nah, kemudian area luar juga. Jadi area-area yang mau kita fillet ya, tinggal kita pilih saja ya. Ntar ini ada area yang kelebihan yang saya pilih. 1, 2, 3. Nah, ini ya, tinggal kita pilih. Lalu kita pilih bagian luar juga ya. Sorry, ini ada yang bikin error yang di dalamnya. Nah, ini dan bagian ini aja deh, luarnya ya, yang saya mau extrude, yang saya mau fillet. Nah, jadi ini tadi shell-nya, lalu saya akan fillet bagian lainnya di sini dan di sini. Oke, saya filletnya 1 ya, saya gedein ya, jadi biar nggak terlalu kecil. Nah, ini entity-nya sudah kita pilih, kemudian kita klik OK. Nah, lalu dari sini, setelah kita pilih entity-entity yang sudah kita fillet ya, kemudian kita bisa lakukan fitur yang lain. Dalam kasus ini saya akan mirror. Nah, ini saya akan mirror body yang ini ke arah sana ya. Nah, jadi cukup kita pilih seperti biasa, mirror. Lalu di area depan sini saya akan sketching lagi. Saya mau membuat slot di bagian bawah untuk nanti masuknya pipa gitu ya, pipa nanti yang fan monitor tadi. Nah, di sini kita bisa pilih saja sketsanya, lalu kita tempatkan di posisi yang kita inginkan. Lalu untuk garis yang lurus ini dia masih tegak lurus ya. Nah, ini saya mau buat dia tidak tegak lurus, kita cukup hapus si relation-nya. Lalu kita tinggal adjusting ya, kita atur geser seperti ini. Lalu saya mau buat sumbu di bagian bawah untuk nanti fitur revolve-nya bisa kita gunakan. Nah, lalu untuk pemberian dimensi juga kita tinggal pilih, kita bisa tambahkan dimensi secara diameter ataupun secara radius ya. Di sini kita tinggal ketik saja, nanti dia akan menyesuaikan. Nah, lalu yang sudut miring ini saya akan berikan sudutnya ya, tidak usah besar-besar, kita berikan 3 derajat aja supaya dia nggak terlalu seret di ininya ya, di pipanya nanti. Oke, nah setelah seperti ini, kita bisa lanjut dari sketsa yang sudah kita buat, kita bisa ini ya, kita bisa bisa olah menjadi fitur atau apa namanya, ya menjadi fitur atau apapun yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini saya akan extrude. Bentar, ini ada yang chat saya ya. Bentar, saya stop share dulu. Bentar. Suara saya masuk nggak ya? Masuk. Aman, Pak. Masuk. Masuk ya? Oke, bentar. Saya coba setting dulu. Mungkin bagi yang nggak masuk ini ya, bisa dicabut dulu apa headphone-nya ya atau headset-nya ya. Iya, betul. Sama mungkin sambil tunggu Pak Friadi ya, ada informasi di chat saya ya, Bapak-Bapak atau Ibu sekalian. Jadi ada feedback form di situ yang mungkin bisa diisi dulu Pak atau Bu gitu ya. Untuk sebenarnya juga untuk mengevaluasi kami ya, untuk webinar-webinar berikutnya. Jadi saya udah taruh juga linknya di chat, jadi bisa dicek dan coba diisi. Gitu, terima kasih. Oke. Ya, sebentar. Saya tadi
Oke, saya mau share lagi ya. Sorry. Mana share screen-nya? Oh, ini dia. Oke, sudah tampil ya. Cek sound. Oke. Sudah. Saya ulangi, tadi ini saya ganti dimensinya. Ini kita bisa keluarin ya. Ini kita mau extrude atau enggak gitu ya. Jadi di dalam si software ini, di dalam si 3D Experience, kita bisa lakukan sistem ada namanya super apps ya. Jadi kita bisa berpindah dari satu fitur ke fitur lain tanpa harus keluar gitu ya. Tanpa harus keluar maksudnya tanpa harus kita cancel lalu kita masuk ke fitur revolve gitu ya. Jadi kan ini seharusnya saya akan potong secara melingkar gitu ya. Tapi ini saya salah pilih gitu ya. Nah, ketika kita salah pilih kita nggak usah cancel, tapi cukup kita masuk ke bagian atas ini, kita bisa switch antara antara apa namanya antara fitur gitu ya dengan cepat. Nah, ini kita bisa revolve, kemudian kita bisa pilih aksisnya. Oke, kemudian ini saya akan cut ya. Saya cut satu lingkaran penuh aja ya, 360. Nah, ini nanti kita bisa potong bentukannya, jadi dia bisa masuk gitu ya. Oke, kemudian setelah sudah jadi di sini, kita bisa simpan. Kemudian saya akan masuk ke dalam mode assembly ya. Kita akan rakit yang tadi, yang sudah kita buka si monitornya. Bentar nih saya buka lagi. Jadi hasil dari model kita tadi, new yoke-nya tadi ya, akan kita replace dengan yoke yang lama ya, yang warna merah tadi. Nah, jadi saya balik lagi ke slide-nya. Part modeling di dalam 3D Experience itu mudah digunakan dengan menggunakan banyak fiturnya ya gitu ya. Salah satunya adalah super feature. Jadi tanpa harus kita buka software gitu ya. Biasanya kalau kita buka software, apalagi software 3D itu orang-orang bisa mengeluh, oh berat gitu ya. Nah, kemudian tadi setelah kita modeling, nanti kita akan assembling ya. Kita akan replace yoke yang lama dengan yoke yang baru, ke yoke yang baru. Oke, nah di sini setelah kita modeling, dia ada sistem namanya space ya. Jadi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, kita nanti menyimpan model kita juga di dalam cloud ya. Ada di dalam cloud nanti ketika kita butuh mau kita print gitu atau kita buka di dalam software SolidWorks kita juga bisa ekspor model kita ke dalam lokal ya. Jadi kayak kita download gitu ya. Sementara tapi kita simpan di dalam cloud gitu. Jadi space-nya juga, makanya tadi saya bilang kan kita bisa lakukan desain selain di laptop ya, kita bisa juga desain di tablet ataupun di handphone ya. Di handphone kalau misalnya Bapak Ibu merasa enak gitu ya, melakukan desain di dalam handphone ya silakan bisa juga gitu ya. Oke, kemudian saya akan lanjut lagi. Sorry, ini kok ada yang komen lagi ya. Mbak Vicky bisa diinin nggak? Sorry, bentar, ini suaranya nggak masuk. Halo, cek. Masih kedengeran Pak di saya? Masuk Mas Priyadi, beres. Oke, sebentar. Ini saya pakai headset Bluetooth, takutnya loading di sayanya yang putus tiba-tiba gitu ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya masuk lagi, share screen lagi. Oke. Ya, oke. Nah, ini sebelum masuk ke assembly, supaya nggak kejauhan, mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya dari modeling part ya? Takutnya nanti kepanjangan ya. Saya buka sesi dulu deh. Ada pertanyaan tapi ini sih ke analisa Pak Priyadi. Jadi ke analisa flow simulation nih pertanyaannya. Oh gitu ya.
Oke. Boleh kita sambil bahas aja kali ya. Jadi Boleh. apakah software ini memiliki fasilitas untuk CAE seperti flow simulation? Oke, kalau untuk pertanyaan ini ya, flow simulation, itu nanti ada, jadi kalau di dalam 3D experience ini kan dia sifatnya aplikasi ya. Jadi kayak di dalam browser nanti kita di situ ada, cuma saya lupa namanya apa ya. Jadi kapabilitas untuk analisa flow juga ada. Tapi untuk pembahasan yang sekarang ini kita kan di 3D Sculpture dan 3D creator ya. Jadi belum ke arah situ. Tapi kalau ditanya ada nggak, itu ada gitu. Xflow namanya. Gitu. Mungkin nanti di sesi webinar lainnya atau ada yang sudah kita di YouTube belum ya? Kayaknya kita udah pernah ada webinarnya juga deh. Atau kalau misalnya nanti belum ada, diikutin aja ya sampai nanti ada materinya sendiri sih untuk pembahasan Xflow. Oke, siap kalau gitu. Thank you Pak Friyadi. Ini next-nya ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Rahmat. Jika memakai cloud, berapa size yang diberikan, berapa user yang diberikan? Oke, kalau cloud ini jadi dia sistemnya kayak kita punya sosial media ya. Jadi kita nanti kita akan dapat 3D experience ID ya istilahnya ya. Nah, nanti itu ID-nya kita punya sendiri, nanti kita masukin ID dan passwordnya, dan itu untuk satu user ya, sesuai satu ID, satu user. Kalau bedanya dengan software yang terinstall kan dia lisensi ya, kalau ini dia ID. Nah, jadi dia untuk satu user, dan untuk space-nya ketika misalnya nanti sudah membuat gitu ya, nanti kan ada aplikasi-aplikasi, ada apps-apps-nya ya. Misalnya kayak, saya mau menggunakan X-Design, saya nanti mau menggunakan X-Sculpture. Nah, itu nanti ada base apps-nya itu namanya CDI dan CII. Nah, itu mungkin bahasanya masih agak terlalu teknis ya, tapi intinya menjawab hal tersebut, size-nya itu sekitar 25 giga lah yang diberikan per satu user lah gitu. Sederhananya seperti itu. Gitu. Itu Ibu Fikti. Mungkin lanjut. Ada mungkin satu pertanyaan lagi ya. Di sini spesifikasi minimal dari komputer atau gadget yang kompatibel. Kalau spesifikasi itu ini ya, lebih ke kecepatan kita gitu ya. Sebenarnya kecepatannya itu kalau ini sekitar sarankannya itu 16 megabyte untuk akses internet kita gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya sekitar 8 itu masih oke, masih bisa untuk running gitu ya. Tapi disarankannya minimal 16 megabyte per second. Oke, terima kasih. Ini satu lagi atau mau lanjut materi Pak Friyadi? Kita lanjut dulu aja ya. Ada berapa lagi? Atau kita nanti aja deh skip setelah sesi assembly kita buka lagi ya. Oke, ini untuk yang pertanyaan udah masuk, saya catat terlebih dahulu ya Bapak-Bapak. Silakan dilanjut. Jadi tadi setelah kita membuat part, kita akan masuk ke dalam proses ini ya, replace assembly ya, seperti yang tadi saya tunjukkan di slide saya. Nah, di sini kita masuk ke fitur assembly, kita bisa replace komponen. Nah, di sini dari komponen yang lama ya, komponen kita yang lama, ini kita bisa replace ke komponen kita yang baru tadi ya. Di sini saya akan masuk ke New York, search. Nah, nanti di sini kita tinggal pilih, lalu klik OK. Maka nanti di sini kita bisa klik OK dan dia akan memproses, mengambil geometri dari yoke yang baru yang tadi kita desain ya. Nah, di sini dia akan keluar replace math reference ya. Jadi kita bisa klik, kita bisa modifikasi karena tadi ada perubahan, kita bisa pilih gitu ya. Sebenarnya di SolidWorks fitur ini juga ada. Tapi menurut saya lebih enak di ini ya, di experience ya. Nah, kita bisa klik, lihat referensinya, nanti dia akan berubah secara otomatis ya. Bentar, ini saya salah pilih. Ya, oke. Saya replace dulu positionnya. Ini. Sorry, ini mouse saya karena baterainya nggak tahu saya, jadi kadang dia suka nge-loss sendiri. Kayaknya enakan pakai yang kabel ya. Oke, nah ini saya replace dulu.
Oke. Ya, ini saya pelan-pelan biar nggak meleset. Kadang dia kabur sendiri mouse-nya. Nah, saya pilih, lalu phase 3. Ini kita bisa pilih permukaan yang ini ya, ini saya biarin aja dulu. Phase ini di sini, lalu phase 5 di sini. Ini saya biarkan saja dulu, masuk ke sini bisa nggak deh? Oke, ini saya biarin dulu. Oke, nah kemudian dari model yang sudah kita buat tadi, kita lihat ya di sini sebenarnya ada apa istilahnya, ada interference ya atau ada tabrakan. Jadi karena ini udah kelihatan, sebenarnya kalau kita mau analisa di sini juga ada namanya di assembly ada interference detection ya, di bagian bawah sini ada fitur interference detection. Tapi ini karena udah kelihatan kita nggak usah interference. Nah di sini kita bisa lakukan atau kita bisa gunakan beberapa fitur ya seperti measure, misalnya kita pengen tahu jarak tabrakannya berapa. Ini ternyata dia over 10 mm ya. Nah di sini saya mau atur ya, sebenarnya antara si New York-nya kita akan kecilin atau si arm assembly-nya gitu ya. Nah, di sini saya mau pilih arm assembly-nya aja yang saya modifikasi karena memang yoke yang tadi udah nggak usah dimodifikasi ya. Nah, kemudian si gap di antara arm assembly ini akan kita tambahkan sesuai yang tadi ya. Di situ ada dimensinya 10. Oke, ini dari 24 kita bisa tambah 10 atau kita langsung ketik 34 mm juga bisa gitu ya. Tapi ini saya kasih penjumlahan aja. Nah, ini klik OK. Maka dia sudah update. Ini kita bisa rebuild juga supaya sebelahnya dia ikut update ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa masuk lagi ke top assembly-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa dapatkan bentukan yang kita inginkan ya, supaya tidak ada lagi tabrakan atau tidak ada lagi interference. Nah, lalu untuk penambahan komponen ya, di sini kita juga bisa tambahkan komponen-komponen yang lain. Di sini saya mau tambahkan cable management ya. Di bagian sini saya mau insert, kita bisa insert. Lalu cable management ini sama seperti si part-part lainnya, kita bisa match dia, kita bisa masukkan ke posisi yang kita inginkan ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian misalnya kita mau apply posisi dia, posisi atas dengan bagian bawahnya. Nah, ini kita kasih jarak berapa gitu ya, ini juga bisa. Jadi memang persis seperti yang ada di SolidWorks ya, kita tinggal masukin aja. Oke. Nah, dari sini kita bisa, kalau kita lihat ya di bagian bawah sini kan dia ada berbagai macam ini ya, kontur ya. Kalau di dalam SolidWorks itu ada dua hal ya yang bisa mempengaruhi tampilan, yaitu material ataupun appearance. Nah, kalau di dalam 3D Experience, di sini saya akan kasih lihat yang di bagian sini ya. Nah, di dalam 3D Experience, saya mau tambahkan untuk yang yoke baru ini, kita akan tambahkan material. Jadi bedanya dia dicampur ya, antara material dan juga appearance ya. Jadi kalau di dalam SolidWorks, material dan appearance itu dipisah, kita bisa tambahkan material sendiri atau appearance sendiri. Kalau di sini tabnya dicampur, tapi prinsipnya sama. Nah, di sini saya akan tambahkan plastik. Nah, ini kalau yang core material, itu berarti kita mau menambahkan material ke dalam si partnya. Tapi kalau hanya appearance atau hanya tampilan, kita pilihnya yang covering material. Nah, di sini saya akan tambahkan plastik low gloss. Ini warnanya bebas ya, tinggal dipilih. Saya drag and drop saja ke dalam si New York-nya. Lalu kita klik OK. Nah, seperti itu ya. Jadi, dia bedanya dicampur ya dengan SolidWorks gitu ya. Kalau SolidWorks kan dipisah. Oke, ini untuk tahapan yang assembly-nya ya. Kita bisa replace assembly modeling. Jadi dia cepat dan simple, lalu juga mendalam gitu ya.
Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan bagian bawah ya. Bagian bawah itu untuk cover si kakinya. Nanti menggunakan teknologi namanya sub-D modeling. Nah, jadi sub-D modeling ini teknologi seperti apa? Kita akan lihat langsung aja ya. Nah, jadi di bagian bawah sini belum ada covernya ya. Nah, nanti kita akan buat covernya dengan teknologi sub-D modeling yang tadi itu ya, yang tadi saya highlight itu ya. Nah, untuk berpindah ya, tadi untuk teknologi sub-D modeling ini kita menggunakan yang namanya 3D sculpture. Jadi yang tadi itu dari part sampai assembly modeling kita menggunakan di bagian sini ada namanya X design ya. Nah, kemudian saya mau pindah ke aplikasi yang bisa membuat sub-D modeling tadi yaitu namanya X-shape ya. Nah, untuk pemindahannya kita cukup klik X saja di dalam keyboard kita, lalu kita pindah ke X-shape. Nah, tanpa harus menutup aplikasi lalu membuka aplikasi X-shape gitu, kita bisa switch secara fleksibel dan modelnya pun tetap kebuka ya. Nah, setelah modelnya kebuka, setelah kita switch dia langsung berubah ke dalam X-shape. Oke. Nah, kemudian di X-shape ini saya akan mulai modeling ya, modeling di bagian kaki, bagian base. Saya mulai modeling. Nah, di sini ketika kita model di bagian bawah base kita edit, dia akan transparent. Dan transparansinya ini bisa kita atur ya, kita mau seperti apa nyamannya, kita tinggal atur saja. Nah, di sini kemudian seperti yang saya ini ya, saya bilang tadi, sub-D itu panjangannya subdivision ya. Ini adalah model seperti kita bermain clay, bermain tanah liat atau lilin mainan ya waktu kita kecil ya. Nah, di sini ada berbagai macam bentukan yang bisa kita ambil ya, atau istilahnya di software itu dia primitif model ya. Nah, ini saya pilih modelingnya. Kemudian nanti rekan-rekan Bapak Ibu bisa ditempatkan ya di bagian mana. Nah, ini saya letakkan di bagian atas. Kemudian kita punya berbagai parameter ya, seperti ini jumlah kotak-kotaknya kita bisa sesuaikan. Nah, ini saya butuh di bagian depan hanya satu aja karena di bagian sini tidak terlalu ribet modelingnya. Lalu scale ini juga bisa kita atur ya. Nah, untuk sub-D modeling ini kita tidak perlu dimensioning ya, atau kita tidak usah atur panjangnya berapa, lebarnya berapa. Jadi ini adalah kreasi sesuai kita gitu ya. Kalau di SolidWorks mungkin lebih arahnya seperti surface gitu ya, tapi ini yang lebih fleksibelnya lagi. Nah, ini kita klik OK untuk melakukan mulai modelingnya. Lalu saya mau gunakan simetri. Oke, saya mau simetri ke area sini ya, ke area tengahnya aja. Sorry, yang pilih yang ini, YZ. Ya, di bagian tengah saya simetri. Tujuannya nanti ketika saya tarik yang sebelah kiri, yang kanan akan ikut ini ya, akan ikut termodifikasi. Nah, saya mau ambil cover dari si kakinya, yaitu dari tampak atas ya. Nah, ini kita lihat ya, si tanah liatnya ya, kita sebut aja tanah liatnya atau si sub-D modelingnya ini pun kita bisa atur ya secara transparansinya. Jadi ini saya bikin agak transparan, ini nilainya terserah Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Ini tujuannya saya bikin transparan supaya saya bisa lihat garis-garis dari rangka yang di belakangnya gitu ya. Jadi biar kita bisa enak nanti dalam proses modelingnya. Nah, ini saya langsung tarik saja ya. Nah, ini saya modeling, saya langsung mulai membuat modelingnya, kemudian saya tarik lagi, ya sampai kira-kira sesuai dengan keinginan kita ya, kita buat covernya seperti apa. Nah, ini saya jadikan patokan adalah sebelah sini ya, garis ini. Kemudian saya tarik untuk area yang sini. Bentar, ini saya akan tarik dulu area pojok sini aja. Nah, ini bisa kita tarik lagi ya. Ini saya tarik dulu ke bawah. Any entity. Nah, ini bisa kita tarik sesuai dengan keinginan kita, jaraknya berapa gitu ya. Nah, ini sebenarnya enak fitur yang sangat berguna untuk R&D ya. Kalau R&D misalnya mau melakukan improvement,
atau next project kita mau bikin modelnya seperti apa, kita bisa berkreasi di dalam X-Shape ini ya, dengan menggunakan si sub-D ini atau subdivision. Nah, ini tinggal kita atur ya. Oke, kemudian dari tampak atas saya sudah cukup puas. Kita coba cek dari tampak depan, ini masih agak tinggi ya. Nah, kalau kita lihat dari samping juga ini masih agak tinggi. Kita tinggal sesuaikan lagi. Nah, di sini saya mau pilih dari permukaan aja, dari face. Lalu saya mau pilih face yang bagian bawah. Nah, face yang bagian bawah ini saya mau buat dia menjadi rata ya. Nah, ini saya mau ratain, saya pilih tadi menu crease. Nah, dia akan menjadi rata. Nah, ini ya sudah mulai kelihatan model dari covernya. Tinggal bagian atas kita juga bisa customisasi ya, kita tinggal pilih, lalu kita kreasikan seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini saya buat crease juga, saya ratain, tapi tidak ekstrim rata seperti ini. Di crease ini kita juga bisa custom ya. Misalnya si crease-nya kita mau kurangin jadi 50 derajat, jadi 50%. Nah, nanti dia akan membuat seperti radius di bagian ininya ya, di bagian titik temunya. Nah, ini kalau saya oke, lalu saya ke view samping. Nah, dia tidak rata seperti yang di bawah gitu ya. Jadi dia ada dikasih radiusnya dulu gitu. Oke. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan, sangat fleksibel. Di sini kita tinggal pilih entity yang mau kita modifikasi. Kita bisa turunin ya modelnya. Jadi seperti clay yang saya bilang tadi ya, clay atau tanah liat, kalau kita mau berkreasi kan kita tinggal tarik-tarik, kita pencet gitu ya. Nah, sehingga modelnya sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita inginkan gitu ya. Oke, kemudian kalau kita mau modif lagi juga tinggal dipilih lagi, tinggal kita tarik. Di sini ada seperti apa istilahnya, kompas di sini ya, atau istilahnya di dalam 3D Experience ini robot istilahnya mereka gitu ya. Nah, lalu kalau kita, ini saya balikin lagi view-nya ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan si cover bagian bawahnya, bikinnya juga sangat sederhana. Dan ini kan untuk covernya kita modelingnya, biasanya kita akan cetak secara plastik gitu ya. Kita jadiin plastik nanti di dalam mold gitu ya. Nah, di dalam mold itu sangat penting ada prinsip dia ini ya, apa draft angle-nya ya. Nah, kita bisa lakukan draft analisis juga di dalam si software ini ya. Nah, ini kita bisa draft analisis, nanti kita bisa tahu bagian-bagian mana yang kira-kira bermasalah, dan nanti kita bisa atur gitu ya, atur posisi-posisinya. Jadi sangat dimudahkan sekali ya. Jadi walaupun kalau biasanya di SolidWorks kan kita harus masuk ke dalam mold supaya kita bisa atur draft angle-nya. Oke. Kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir ya, aduh ini terlalu ini Mas, terlalu liar karena nggak ada dimensinya gitu ya. Nah, di dalam sini juga kita ada bisa show bounding box. Nah, kita bisa atur dimensi posisi dari si komponennya ini gitu ya, sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi kita tidak hanya selalu mentang-mentang ini dia bebas gitu ya, jadi kita nggak bisa atur. Nah, kita bisa atur-atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian di area sini ya, ini kan masih full ketutup gitu ya. Nah, ini saya akan buat lubang untuk nanti area dari slot masuknya si tiang ini ya. Nah, untuk masuk si tiang ini, saya akan buat, jadi sebenarnya ada berbagai macam cara, kita bisa masukkan lagi modeling yang lain, misalnya silinder kita taruh, lalu kita gabungin gitu ya. Nah, tapi di sini saya tidak mau gunakan itu, saya akan tunjukkan kolaborasi lagi ya, saya mau switch lagi ke dalam X-Design, ke dalam aplikasi yang tadi. Ini saya exit dulu. Oke. Kemudian kita bisa masuk ke dalam X-Design lagi. Nah, kita tinggal switching ke dalam aplikasi X-Design. Nah, saya mau menggunakan di X-Design ini extrude biasa ya. Nah, ini saya akan extrude biasa, kita bisa extrude untuk mengeluarkan tampilannya. Lalu untuk si tepinya ini kita berikan fillet. Ya, filletingnya berapa, tinggal kita atur saja ya, kita mau nilainya berapa, sesuai selera. Oke. Kalau sudah juga di sini kita akan buat ini ya, buat shell lagi ke bagian bawah. Tangent propagation. Ini saya akan buat 2 mili.
sampai ke atas sini ya. Atas sini juga harus bolong. Oke. Nah, jadi kita sudah bikin covernya ya. Nah, covernya seperti ini, nanti sudah kita bisa olah di dalam injection molding gitu ya. Oke. Kemudian sama seperti tadi, kita akan berikan material. Materialnya di sini saya mau berikan powder coating yang warna hitam. Kita drag and drop ke dalam si komponennya, ke dalam base. Nah, ini sudah jadi ya, sudah kita buat, lalu kita bisa masuk ke dalam top assembly-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk proses sub-D modeling, tadi intuitive and high quality ya. Jadi, kita bisa arrange sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Karena itu memang kita tinggal tarik-tarik aja, lalu kita berikan tambahan lagi gitu. Seperti kita mainan lilin gitu ya, atau tanah liat gitu. Nah, jadi selain tadi ya, kita sebenarnya bisa ada berbagai macam aplikasi atau berbagai macam pilihan apps ya yang bisa kita manfaatkan. Di sini ada Marketplace Make, yang kita bisa juga membuat seperti ini ya, proses quote gitu ya. Ataupun ini ada untuk perbandingan ya, misalnya dari model lama ke model baru, dia perbandingannya seperti apa atau komparasinya seperti apa. Nah, ini kita bisa manfaatkan Innovia Compare. Ataupun kita mau analisisnya ya, di sini juga ada FIA analisisnya ya untuk hasil kekuatannya. Nah, ini juga ada community-nya. Jadi di dalam aplikasi ini ya, di dalam web browser C3D Experience, kita selain bisa desain, juga kita bisa berkomuniti di dalam sini ya. Jadi nanti di dalam perusahaan kita bisa saling share ide, share konsep. Nanti kalau sudah ada konsep, kita mau modeling, kita modeling seperti yang tadi saya contohin. Di browser juga menggunakan X-Shape ataupun X-Design. Gitu. Jadi sangat fleksibel sekali ya. Nah, kemudian apa aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan ya di 3D Creator? Banyak sekali ya. Ini kita bisa bikin hal-hal seperti ini. Sampai tadi ini ya, forklift bisa kita bikin. Nah, ini rangkuman-rangkuman dari capability-nya ya. Nah, ini yang sudah saya lakukan tadi menggunakan equation. Nah, sehingga modeling bisa lebih cepat. Melakukan filleting juga sangat simple. Kita bisa equation juga. Kelebihannya equation ketika ada perubahan di base-nya, dia akan ikut berubah ya kalkulasinya. Nah, ini pemilihan material. Di sini untuk organik, misalnya kulit, kita tinggal drag and drop seperti tadi, bahkan kulitnya lebih real gitu ya. Nah, ini juga kita bisa concepting dulu, modeling dari sketch 2 dimensi, untuk kita lihat koneksi-koneksinya sebelum kita modeling secara 3D gitu ya, levernya. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Nah, ini ada clearance check juga ya. Kalau untuk persneling gini kan kita harus pastikan clearance-nya oke atau tidak. Nah, ini modeling spiral, modeling seperti pegas atau helix gitu ya, modeling yang helix juga bisa kita lakukan. Memang ini agak ini ya, nanti kalau kita demokan semua akan panjang, ini kita rangkuman-rangkumannya aja. Ya, ini untuk scaling. Misalnya kita mau buat nanti dia menjadi referensi yang lainnya gitu ya, nah kita tinggal scaling. Nah, dan ini semua enaknya kita lakukan di browser ya, tanpa harus kita buka aplikasi. Selama kita ada akses internet, kita bisa lakukan desain. Nah, ini desain di handphone ya, ini secara real di handphone, interface-nya di handphone. Nah, ini contohnya ya, tapi saya sih kurang nyaman ya kalau di handphone terlalu kecil layarnya. Nah, tapi ya kalau memang lagi kepepet, kita keluar kota, lagi di bandara gitu kan, nunggu pesawat, tapi kita harus desain, ya udah mau nggak mau kita menggunakan handphone. Nah, ini beberapa kapabilitas Clutcher ya, yang tadi sudah saya contohkan. Kris kita bisa atur ininya, derajatnya.
ketajaman dari crease-nya. Oke, itu dulu. Nah, ini ada ini ya. Jadi selain di modeling, kita juga bisa sheet metal. Sheet metal, lalu ada juga tadi namanya ini ya. Ini untuk mold, proses pembuatan cetakan ya, cetakan dari model yang kita buat. Lalu bisa juga nanti untuk struktur, atau kalau di SolidWorks misalnya rekan-rekan sudah biasa dengan Weld-Man ya istilahnya, ini juga ada gitu ya. Ini ada apps-nya sendiri namanya Structure Creator. Jadi yang tadi saya tunjukkan, kalau misalnya Bapak Ibu sudah familiar dengan SolidWorks, itu masih di area 3D design-nya ya, masih di area 3D design dan surface-nya lah gitu ya. Nah, kalau untuk yang sheet metal, mold, itu nanti ada apps-nya lagi. Kan kalau di SolidWorks juga kan kita harus berpindah fitur gitu ya. Nah, itu nanti mungkin akan ada sesinya sendiri untuk pembahasan detail di sana. Gitu. Nah, ini hasilnya. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab aja. Oke ya, tadi kurang lebih seperti itu ya pembahasan mengenai 3D experience. Ada tanya jawab lagi, Mbak Vicky? Halo, selamat sore. Ya, Oh iya. sore. Sore Mas. Pak. Ya, ini dengan Andre, Mbak, dengan ini Andre di Tangerang ya, Pak. Dari Ini saya perusahaan atau dari apa Pak Andre? saya udah lama banget ngikutin Arisma Data gitu loh. Jadi sempat saya nanya tentang waktu sesi apa ada kayak buka apa sih namanya kelas baru gitu ya. Cuman waktu itu masih online. Oke. Nah ini yang mau saya tanya itu kapan dia itu mulai kelas maksudnya langsung gitu loh. Oh, tanya tentang training ya, Mas? Ini ya. Oke, Mbak Vicky mau jawab? Oke, sebenarnya berarti trainingnya lebih ke untuk yang personal, betul ya Pak Andre? Iya. Oke. Sebenarnya kalau seperti itu nanti mungkin bisa Pak Andre atau mungkin dari tim kami bisa diskusi langsung kali ya Pak. Karena sebenarnya kalau untuk training itu kebetulan memang schedule-nya kan dari kita mungkin kalau misalkan sebelum pandemi ini memang offline ya Pak. Gitu kan. Oke. Cuma kalau sekarang kan untuk segala macam jenis dari segi training maupun webinar kita kan adakan online. Tapi untuk masa saat ini ya kayak karena memang kantor kita di Jakarta ya, di mana memang berlaku PPKM yang belum bisa masuk ke kantor. Jadi sementara nanti mungkin Bapak bisa kontak tim kami atau mungkin dari kita bisa kontak Pak Andre untuk diskusi ini lebih lanjut ya Pak untuk schedule-nya. Boleh. Oke. Tapi gini, satu pertanyaan buat instrukturnya nih. Ya. Yes. Maksud saya gini, seberapa efisienkah kalau misalkan kita maksudnya belajar SolidWorks itu tapi via daring gitu loh. Seberapa efisienkah gitu loh? Oke. Jadi Mas Andre ini kan berarti ambil training bukan yang pembelian lisensi ya, yang memang waktu itu kita ada program pembelian training gitu ya? Bukan, kelas tapi. Oh, kelas ya? Iya, maksudnya tidak beli software di Arisma Data terus kita training gitu kan ya? Enggak. Oke. Nah, jadi memang kalau untuk training yang online, memang ada plus minusnya, Mas. Jadi kalau untuk ketemu tatap muka, itu memang pertama kita harus spend waktu, lalu kita harus jalan gitu ya ke kelasnya. Tapi memang banyak hal yang kita bisa tanyakan langsung gitu ya. Jadi kan kadang kita klik-klik, walaupun udah dijelaskan, kita perlu tetap tanya lagi gitu ya. Bisa aja kita salah klik atau salah persepsi dari yang disampaikan trainer. Nah, itu kelebihannya kalau kita offline. Kalau online, kelebihannya kita bisa akses dari mana aja gitu ya, karena kan online gitu ya. Nah, untuk mengenai efektivitasnya, kalau saran dari saya ketika memang rekan-rekan yang di sini ada yang seperti kasusnya Mas Andre, join training di Arisma Data melalui kelas gitu ya, melalui kelas yang online, nanti ketika ada yang nggak nangkep gitu ya, langsung ditanya, kan kita punya call center gitu ya. Nah, nanti ditanya ke sana, oh nggak ngertinya di area mana. Nah, nanti kita ada setiap Senin sampai Jumat tuh sebenarnya ada orang yang standby di call center tersebut, yang mana itu sebenarnya levelnya technical juga, seperti
saya yang ngerti SolidWorks gitu ya. Nah, nanti akan dibantu dijawab di sana gitu. Jadi bisa tanya jawab di sana untuk memaksimalkannya. Oke, terima kasih Pak. Jawabannya cukup jelas. Yes. Oke, ada lagi? Terima kasih banyak juga Pak Andre atas pertanyaannya. Mungkin saya lanjut ke next question ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Andreas. Apakah jika file cloud penuh bisa dipindahkan ke hard disk komputer sendiri, Pak Afriyadi? Bisa. Jadi kita bisa download ya nanti. Atau istilahnya kalau di sini import lah. Tapi ya kalau kita sederhanakan logikanya kita download hasil file kita gitu. Oke, cukup ya, seperti itu jawabannya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, extension dari file gambarnya apa dan apakah memiliki extension step seperti SolidWorks, STP, sorry. Ya, extensionnya ini sebenarnya XML ya, 3D XML. Kalau mau kita share ke orang lain yang dia menggunakan software yang desktop base atau yang install, kita bisa ekspor ke dalam STP, bisa ekspor ke dalam SolidWorks gitu ya. Ke beberapa file netral itu bisa. Kayak step, Parasolid itu bisa. By default dia 3D XML, tapi kita bisa convert itu ya, kita bisa ekspor supaya bisa diakses oleh orang lain yang tidak menggunakan 3D Experience. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan ID yang diberikan untuk satu user. Betul, Pak? Saya langsung jawab. Betul, satu user. Apakah ada masa aktif ID? Oke, jadi kalau untuk masa aktif ID atau mungkin satu user atau satu account untuk 1 tahun, Pak. Seperti itu. Jadi masa aktifnya atau masa berlakunya dari segi account 3D Experience adalah 1 tahun. Gitu. Terus di sini pertanyaan selanjutnya seperti waktu berakhirnya ID ya, berakhirnya adalah 1 tahun setelah Bapak mempunyai account baru tersebut. Gitu. Lalu apakah setiap ID yang didapatkan fiturnya berbeda-beda seperti paket premium atau basic? Oke, ini mungkin lebih ke role-nya kali ya Pak Afriyadi ya? Betul. Jadi ID itu kita punya ID nih. Nanti kita misalnya someday kita nambahin role ya, istilahnya kita di role atau kita buat bahasa umumnya gitu ya. Oh, saya mau bisa ini Mas yang tadi itu bikin kayak tanah liat. Saya perlu apa ya? Oh, nanti perlu penambahan namanya 3D sculpture. Oh, saya mau melakukan desain yang sheet metal. Oh, nanti kita tambahin X sheet metal gitu. Nah, jadi kalau di sini dia si SolidWorks itu dipecah-pecah fungsi-fungsinya gitu ya. Nah, ketika kita memang, misalnya kita beli SolidWorks, kita sebenarnya bukan perusahaan mold, tapi kita udah dikasih fitur mold gitu ya, dikasih fitur mold di dalam SolidWorks. Nah, kan sayang sebenarnya nggak kepake ya. Nah, si 3D Experience itu memotong-motong hal tersebut. Jadi kita bisa order atau request memang yang kitanya butuhkan saja gitu. Jadi nanti secara segi dari price-nya bisa lebih murah karena hanya memang yang kita inginkan gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita kalau mau request apa yang mau kita request nanti kita tinggal ini ya, tinggal tanya aja ke Arisma Data nanti akan diproses gitu. Kayak gitu Mbak Siti. Oke, baik. Ini mungkin saya mau remind terkait feedback form lagi ya, Bapak-Bapak sekalian. Mungkin boleh sekalian sambil sesi Q&A feedback formnya boleh tolong bantu diisi juga gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau di stok saya sih masih ada minimum requirement PC yang kompatibel. Kayaknya tadi udah dijawab ya untuk minimum PC ya Pak Friadi ya? Tidak ada minimum PC, minimum internet. Sarannya sebenarnya di 16 Mbps gitu ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaannya yang lain? Oh ya, sore, maaf saya mau tanya Bu. Silakan Pak. Nah kan saya juga belajar 3D printing Pak. Biasanya saya pakai maaf ya agak melenceng aplikasi Blender kan. Ya. Jadi saya suka main subdivision surface itu di Blender. Nah
Saya baru saja lihat Bapak pakai subdivision surface. Wah, ini keren banget, saya baru tahu, Pak. Oke. Nah, ya, kalau di 3D di Blender kan hanya surface ya. Kalau di convert ke solid, apakah di 3D Sprint ini bentuknya body atau hanya surface? Terima kasih. Sorry, saya mau konfirmasi lagi. Jadi dari Kalau Blender, di Blender kan mm, ke solid kan bentuknya surface aja nih, nggak body. Kalau di 3D Experience itu body atau hanya surface saja? jadi dari Blender ke 3D Experience ya? Dari Blender ke solid kan face, Iya. hanya surface. Yang Bapak Jadi tanyakan nggak 3D Experience. ya, kalau 3D Experience ke solid nanti bentuk subdivision surface-nya apakah bentuk face aja atau dalamnya solid atau padat atau body? Seperti Oh, itu, Pak. subdivision Iya, SolidWorks ya? iya, Oke. gitu. Jadi Itu kalau gimana? kalau dari dalam 3D Experience, entah kita menggunakan subdivision ataupun ini ya, ataupun yang tadi itu yang X-Design, itu sebenarnya jadinya solid. Jadinya solid gitu ya. Karena memang sebenarnya itu istilahnya bukan surface ya. Kalaupun ternyata dia tidak saya kasih cangkang tadi shell, itu pun nanti dia sebenarnya jadinya solid karena dia satu utuh gitu ya, bentukannya clay-nya seperti itu. Tadi kan kalau ingat yang di akhir-akhir saya berikan ini ya, saya berikan bagian bawah sini ya. Nah, jadi ini kalau kita import ke dalam SolidWorks, ini dia ini solid, Nah, itu ya benar. tidak surface. Gitu. Mas siapa sorry tadi? Ya, Wak. Ya, Mas. Ya. Ada Ya, lagi? Oke, cukup. Terima kasih, Pak. Oke. Sangat Berarti memang ini ya, tertarik yang tadi modeling, sub-D modeling ini gampang ya, tinggal tarik-tarik ya. Kalau bikin 3D printing tuh enak banget tuh. Iya, makanya tuh pakai i9 aja tetap ini ya, komputer saya tetap nge-lag. Makanya ini bener teknologi cloud ini pasti nggak bakal nge-lag lagi nih, saya kira juga gitu. Betul, apalagi kedepannya kalau 5G udah masuk gitu ya kan, sebenarnya udah masuk tapi hanya beberapa area aja ya. Nah itu akan lebih boosting lagi nih nanti teknologi software cloud. Apalagi kalau udah 5G ini juga lebih keren lagi nih, Pak. Iya betul, Pak. Keren, baik. Sangat bermanfaat, Pak. Terima kasih, Pak. Saya mau roll pindah ya. Terima kasih, Pak. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya, Pak Friyadi, sebelum kita tutup. Boleh. Di sini ada dari Pak Diki, untuk dari beberapa display base yang dijelaskan, tidak ada display contoh untuk animasi. Apakah bisa dicontohkan, Pak? Ada nggak untuk animasi ya? Iya, oke, sebentar. Saya coba. Animasi itu ada. Oke, jadi animasi sebenarnya nanti ada ya. Jadi ini saya tidak contohkan by case langsung di dalam aplikasinya. Saya setel video aja ya. You have the option to move any of the particular arms. In terms of ordering them, I ordered them the Nah, ini kita bisa animasi kinematic player-nya ya. time. Kita bisa play. After I have the degrees of freedom that I want, I'll simply select add position, and you can see that it animates it. If I wanted to move it back after that, well, that's pretty simple. I can just select. Nah, jadi sebenarnya jawabannya bisa. Cuma memang karena waktu kita webinar ini terbatas, hanya beberapa menit saja ya, hanya 1 jam lah kurang lebih gitu ya. Nah, jadi saya tidak bisa show sedetail itu, Pak. Gitu. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Berarti jawabannya bisa ya, Pak Friyadi ya. Oke, mungkin cukup. Oke. Ya, Niki, thank you juga. Cukup seperti itu dulu untuk sesi Q&A kita pada siang hari ini. Sementara kalau misalkan mungkin dari segi
informasi ada yang mungkin kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan kembali, boleh ya Pak untuk kontak tim kami gitu.